Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional, pengertian, teori manfaat, dan faktor pendorongnya. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Salah satu hal yang melatar belakangi adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya, baik itu barang ataupun jasa. Oleh karena itu, perdagangan internasional menjadi penting sekali dan memiliki manfaat antar negara, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Kemudian kita masuk ke pengertian perdagangan internasional. Dalam siklus yang terjadi pada perdagangan secara internasional ini, tentunya melibatkan pemilik barang ataupun jasa. Biasanya, pemilik barang nanti akan menawarkan produknya pada pembeli. Namun, transaksi yang dilakukan tentu berdasarkan prosedur yang dilakukan secara internasional. Misalnya, ada ketentuannya ekspornya, investasinya, bagaimana cara yang dilakukan untuk mendirikan pabrik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Dalam artian yang sebenarnya antara sesama negara tidak melakukan perdagangan secara internasional. Namun, warga negaranya yang melakukan siklus dagang internasional, yaitu dengan mengadakan kerjasama, investasi, hingga penjualan barang dan jasa. Pelaku dagang internasional adalah warga negara pemilik perusahaan, lembaga pemerintah, atau suatu organisasi dagang lainnya. Suatu masyarakat dalam negara tentunya membutuhkan barang atau jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Misalnya, Indonesia membutuhkan gandum, sedangkan negara-negara lain membutuhkan minyak bumi. Bisa jadi di negara yang lain tidak mempunyai minyak bumi seperti di Indonesia. Juga di Indonesia tidak memiliki gandum yang kualitasnya seperti yang ada di luar negeri. Atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak, perdagangan antar negara ini sangat membantu dan bermanfaat, baik perdagangan barang ataupun jasa. Inilah beberapa hal tentang perdagangan secara internasional yang bisa kita pelajari. Kemudian, ada teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Di situ bisa kalian baca ada dua hal yang mendasari tentang perdagangan secara internasional, yaitu teori tentang keunggulan mutlak dan teori tentang keunggulan komparatif, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, teori keunggulan mutlak.
Ada teori keunggulan mutlak yang dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Misalnya, produksi di negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara itu di negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B 7 sampo per jam. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektivitas serta efisiensi produk sabun berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo, negara B lebih efektif. Nah, dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antar negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional. Selanjutnya, ada teori keunggulan komparatif. Apa itu teori keunggulan komparatif? Teori keunggulan komparatif adalah suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Contohnya, di negara A produksi sabun bisa 5 sabun per jam, sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, di negara A untuk sampo bisa menghasilkan 2 sampo per jam. Di negara B 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisiensi, sama-sama bisa memproduksi pada besaran yang sama atau kuantitas yang sama. Selanjutnya, ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Yang pertama, hubungan bilateral. Di situ bisa kalian baca pada layar slide-nya. Hubungan bilateral, hubungan yang dilakukan antar dua negara. Tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Jika tidak menguntungkan, itu bukan hubungan bilateral namanya. Di situ bisa kalian baca ada beberapa pengertian dari hubungan bilateral dan multilateral. Untuk yang selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan suatu negara dan keuntungan internal dan eksternal. Di situ bisa kalian baca dan disimak video ini secara teliti agar kalian bisa untuk menjawab soal nanti. Selanjutnya adalah memperluas kesempatan kerja. Jika ada perdagangan internasional, secara tidak langsung akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja,
sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Dengan kata lain, perdagangan internasional ini juga bisa mengurangi pengangguran di negara tersebut. Selanjutnya, sambil disimak video ini dan dibaca materi yang ada di dalam video ini. Kemudian, pahami dan tanyakan di kolom komentar jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti. Kita sudah sampai pada kesimpulan mengenai perdagangan internasional. Ternyata perdagangan internasional yang menciptakan kesejahteraan secara keuntungan bagi banyak negara yang melakukannya. Perdagangan ini juga menciptakan siklus ekonomi serta perluasan jaringan ke seluruh negara di dunia, yang pasti secara berkelanjutan juga. Selain itu, perdagangan internasional juga mempererat kerjasama suatu negara. Sekian materi hari ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang selanjutnya. Kemudian, tugas akan berkaitan dengan materi ini. Sekian dan terima kasih.